guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini ada pertanyaan dari seorang sahabat karet yang menanyakan bagaimana mengetahui harga karet di pabrik dan bagaimana cara menghitungnya. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas mengenai tata cara mengetahui harga karet dunia melalui Tokom dan Saikom. Tapi tidak apa-apa, saya akan menjelaskan mungkin lebih rinci lagi supaya mudah dipahami. Ketika kita mengetahui atau ingin mengetahui harga karet di pabrik, yang pertama kali kita harus tahu dulu harga karet dunia. Jadi harga karet dunia di sini adalah harga karet kering. Katakanlah ini merupakan standar Indonesia Rubber atau SIR. Pertama kali kita harus mengecek ke Saikom dulu atau ke Tokom. Biasanya untuk kita lebih cenderung menggunakan Saikom, yaitu Singapore Exchange ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di Google, silakan ketikkan SGX di sana, di Singapore Exchange. Ketika sudah ketik SGX itu, nanti pilih di dalam menunya itu ada nama SGX. Klik SGX itu dan kita akan dibawa ke dalam sistemnya, websitenya. Kemudian kita turun ke bawah, di sana ada disebut dengan komoditi atau komoditas. Klik komoditas tersebut ya, komoditis tersebut. Kemudian kita akan dituntun terus turun ke bawah. Di sana nanti ada harganya. Klik SIR 20. Ketika klik SIR 20 itu akan keluar harganya dalam bentuk sen. Misalnya 170 ya, 170. Tapi kalau kita mau jadikan dolar juga bisa, berarti 1,7 US dollar. Setelah kita mengetahui, berarti ini contoh ya. Misalnya contohnya 1,7 US dollar atau 170 sen. Ketika kita sudah mengetahui harga karet dunia, berarti 1 kilo itu adalah karet kering adalah 1,70 US dollar. Nah, bukan hanya sampai di situ, kemudian kita melihat kurs US dollar hari ini. Silakan dicek, katakanlah hari ini misalnya 15.000. Berarti 1,7 US dollar itu dikali dengan 15.000 rupiah. Berarti dapatnya adalah 25.500 rupiah. Nah, berarti kita sudah mendapatkan harga karet dalam versi rupiah. Berarti 1 kilo karet kering untuk harga di dunia adalah 25.500. Nah, bagaimana cara pabrik menghitung untuk mendapatkan harga karet atau pembelian di pabrik? Nah, di sini kita harus mengurangi dengan biaya produksi. Rata-rata biaya produksi di karet itu atau di pabrik karet itu adalah lebih kurang 3.000. Ya, kita katakanlah 3.000 dulu. Walaupun itu bisa lebih ataupun kurang dari 3.000, tapi kita ambil standarnya adalah 3.000. 25.500 dikurang dengan 3.000 berarti adalah 22.500. Itulah harga dasar yang kita sebut sebagai no-trade. Nah, ketika para petani atau para pengumpul membawa karet ke pabrik, 22.500 ini adalah harga dasar yang dipergunakan setelah sudah dari 25.500 dikurangi biaya 3.000 menjadi 22.500. Jadi dasar untuk mengalikannya adalah 22.500 dikali dengan hasil uji bokar yang sudah masuk ke pabrik. Katakanlah bokar yang diuji itu adalah 50%. Berarti 22.500 dikali dengan 50% berarti 11.250. Berarti harga 1 kilo bokar itu 11.250. Kenapa kita kalikan 50% itu? Karena pabrik tidak pernah membeli karet basah. Walaupun yang ditimbang itu karet basah, misalnya 100 kilo karet basah,
Dengan setelah mengetahui karet keringnya itu 50%, berarti 50% itu untuk memotong karet basah tersebut. Berarti dari 100 kg karet basah itu, kalau dipotong 50% karet keringnya, berarti 50 kilo karet kering. Itu cara perhitungannya. Namun ada juga pabrik yang harganya atau biaya produksinya itu di bawah 3.000, katakanlah 2.000. Nah, berarti yang harga karet dunia tadi 25.500 ini dikurang dengan 2.000, berarti 23.500. Kalau karet itu yang dibawa para petani dan pengumpul ke lokasi pabrik dan dijual ke pabrik, itu berarti katakanlah 50%, ya, 23.500 dikali dengan 50%, berarti dapatnya 11.750. Berarti selisihnya Rp500. Itu baru 1 kilo. Kalau 1 ton, 2 ton dikalikan dengan Rp500, 1 ton saja, berarti kelebihan atau keuntungan dari para pengumpul dan petani itu sudah 500.000. Banyak kan? Nah, itu cara perhitungannya. Jadi jangan khawatir, karena para petani membawa ke pabrik itu semua sudah ada standar pengujiannya terhadap kadar karet kering. Itulah cara perhitungannya. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan harga karet itu kita mengacu kepada Saikom ataupun kepada toko. Silakan Bapak yang menanyakan pertanyaan ini bisa cari di Google, tulis saja SGX yang tadi saya sampaikan, dan kemudian pilih SGX. Mungkin di sana SGX, dan di SGX itu akan turun ke bawah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya nanti ada namanya commodities. Kalau itu misalnya Google-nya dalam bahasa Indonesia akan ketemu dengan kata komoditas. Klik komoditas itu dan terus turun ke bawah. Di sana nanti di satu kolom itu ada namanya SIR 20. Klik SIR 20 itu dan nampak nanti berapa harga karet hari ini, pembukanya dan nanti malam penutupnya berapa hari ini, dan dikalikan dengan kurs dolar hari ini. Itulah dapat harga karet dunia, kemudian dikurangi dengan biaya produksi. Biaya produksinya bermacam-macam, tiap perusahaan berbeda. Kenapa daya beli perusahaan berbeda-beda? Karena biayanya pun berbeda-beda. Semakin tinggi produksinya dan semakin kurang susutnya atau tidak ada susut, semakin untunglah perusahaan itu. Tetapi produksinya semakin tinggi, susutnya juga semakin tinggi, perusahaan itu pasti juga mengalami kerugian. Ketika produksi tinggi, susutnya tidak ada atau bisa jadikan plus, perusahaan akan mengalami keuntungan. Itu cara kita berhitung. Maka kita harus tahu dulu bagaimana proses untuk perhitungan terhadap kadar karet kering, baru kita bisa menjual karet kita ke perusahaan. Dan baik Bapak, silahkan Bapak bisa mempraktekannya dan lihat di Google. Terima kasih, semoga kita selalu sehat, sukses, dan menjadi orang yang luar biasa.